Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Yaqwa TV. Kali ini saya sedang menemani anak saya bermain. Azza, tas mau bunda? Tas. Ya. Nah, sahabat Yaqwa dan ayah bunda, bermain merupakan salah satu dari kegiatan pengasuhan. Nah, bicara soal pengasuhan, mengasuh anak merupakan pekerjaan mulia yang membutuhkan ilmu serta kesabaran yang sangat luas ya. Saya yakin ayah bunda di luar sana banyak yang mengikuti seminar parenting untuk memaksimalkan dalam mengasuh anak, terutama dalam hal mendidik anak-anak, baik itu dalam mendidik dalam hal agama, kemudian akidah, akhlak serta adab. Nah, kegiatan itu merupakan ikhtiar yang sangat bagus dan patut untuk kita apresiasi bersama ya bunda. Nah, namun jangan sampai terlewat bahwa yang paling penting atau kunci utama dalam pengasuhan yakni adalah doa kita sebagai orang tua. Doa kita untuk meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dan dibimbing dalam mendidik anak-anak kita. Gitu, sebagaimana ayat untuk meminta petunjuk Allah ini dituangkan firman Allah dalam surat Quran, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 178. Mari kita simak bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa'ulaika humul khasirun. Yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Jadi ayah bunda, jika kita sebagai orang tua sudah berangkat dari pemahaman tentang pengasuhan tersebut, tentang meminta petunjuk Allah, meminta hidayah Allah, pastinya kita paham bahwa kunci utama agar kita dimampukan untuk mendidik anak-anak kita, dalam mengasuh anak-anak kita akan selalu meminta bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lewat apa meminta bimbingan itu? Perbanyaklah doa untuk anak-anak kita, begitu. Kemudian kenapa kita sebagai orang tua itu perlu mendoakan anak-anak kita? Sebagaimana yang kita tahu ayah bunda, bahwa doa orang tua adalah doa atau salah satu doa yang paling mustajab. Gitu. Kenapa bisa sangat mustajab doa orang tua untuk anaknya? Karena doa orang tua adalah doa yang paling tulus dan lubuk hati yang terdalam untuk anak-anak kita. Kemudian doa orang tua adalah doa yang mampu mengetuk pintu langit sehingga Allah ridho terhadap apa yang diucapkan atau didoakan orang tua untuk anaknya. Sebagaimana ada satu kisah, yaitu mustajabnya doa seorang ibunda dari Imam Bukhari. Jadi kisah ini waktu dikisahkan bahwa Imam Bukhari kecil pada waktu itu tidak dapat melihat atau buta. Sang ibunda setiap malam terus berdoa, bukan hanya setiap malam, setiap hari terus melantunkan doa agar Imam Bukhari kecil itu sembuh dari butanya, begitu. Dengan sangat meminta pertolongan Allah, dengan segala kerendahan hati, meminta agar Allah menyembuhkan penglihatan Imam Bukhari. Akhirnya karena saking lelahnya berdoa, begitu, sang ibunda terlelap, dan dalam lelapnya sang ibunda Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim, yang dalam mimpi ibunda tersebut Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa anak sang ibu sudah bisa melihat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang ibunda dari Imam Bukhari mengecek kebenaran ini tadi, dan Masya Allah, Allahu Akbar, benar saja bahwa
ibunda mendapati bahwa Imam Bukhari sudah sembuh dari butanya, jadi sudah bisa melihat seperti sedia kala. Masya Allah. Jadi atas doa-doa yang dilantunkan tanpa henti seorang ibu, orang tua mampu mengetuk pintu langit. Jadi Allah izinkan Imam Bukhari untuk dapat melihat kembali seperti sedia kala. Nah, dari sini kita bisa belajar dan bisa mencontoh bahwa doa orang tua merupakan doa yang sangat mustajab dan sangat berpengaruh bagi kedepannya bagaimana anak kita tumbuh ya. Masya Allah. Dari cerita ini kita juga ada satu cerita lagi. Kalau ini kan cerita dari mustajab doa yang baik ya, Masya Allah. Dan bukan hanya sekedar disembuhkan dari sakit atau dari kebutaannya, Allah takdirkan Imam Bukhari menjadi seorang ulama ahli hadis yang termasyhur ya sampai saat ini menjadi rujukan bagi kaum muslimin ya. Masya Allah, itu juga saya yakin berkat dari doa-doa ibunda dari Imam Bukhari. Nah, begitu dahsyatnya doa seorang ibu akhirnya mampu mengubah ya masa depan dan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil bagi manusia menjadi nyata dan menjadi gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian Bapak Ibu atau sahabat Yaqwa, ada satu kisah kembali di mana ini juga menunjukkan betapa dahsyatnya doa seorang orang tua. Namun di sini tidak perlu kita contoh karena ini adalah doa buruk yang terkabul dari orang tua untuk anaknya. Mari kita simak kisahnya bahwa suatu hari ada seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak. Orang tersebut mengeluhkan kepada Abdullah bin Mubarak bahwa anaknya adalah seorang yang durhaka terhadap orang tuanya. Orang tuanya maksudnya anak itu sering membangkang kepada orang tuanya. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, apakah engkau mendoakan buruk terhadap anakmu? Maka orang tua tadi menjawab dengan ya tentu saja. Kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab, maka engkau telah merusaknya. Ucapan buruk yang dilontarkan orang tua, yang keluar dari lisan orang tua terhadap anaknya, bisa jadi Allah kabulkan saking mustajabnya. Maka dari kedua kisah tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa doa orang tua sangat mustajab. Kemudian lantunkanlah terus doa-doa baik untuk anak kita. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita adalah doa yang jelek, karena bisa berakibat yang tidak bagus untuk kedepannya bagi anak kita. Jadi anak bunda, sahabat Yaqwa semuanya, mari kita sama-sama senantiasa mengiringi ikhtiar kita dengan doa-doa dan ucapan-ucapan terbaik kita untuk anak-anak kita. Karena atas izin Allah semoga dan anak-anak kita dengan irikan doa kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil meraih petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang sehingga bisa menjadi investasi kita di dunia maupun di akhirat insya Allah. Nah, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.